Biografi Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sri Sultan Hamengkubuwono IX adalah Sultan Yogyakarta ke-9 yang berperan besar dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Pasalnya, ia memiliki peran dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan integrasi bangsa. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, Sri Sultan Hamengkubuwono IX mengeluarkan maklumat 5 September 1945 dan membentuk Komite Nasional Indonesia Daerah di Yogyakarta. Sri Sultan Hamengkubuwono IX juga dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia yang pernah menempati jabatan penting di pemerintahan. Seperti contohnya, ia merupakan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta pertama setelah kemerdekaan, Wakil Presiden Indonesia kedua periode 1973 sampai 1978, dan menjabat sebagai Menteri Negara selama beberapa periode. Masa kecil. Sri Sultan Hamengkubuwono IX lahir di Ngasem, Yogyakarta pada tanggal 12 April 1912 dengan nama asli Gusti Raden Mas Dorojatun. Ia merupakan putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono VIII dan Raden Ajeng Kustilah. Ketika baru berusia 2 tahun, Dorojatun menyandang status sebagai putra mahkota Yogyakarta. Kemudian, di usia 4 tahun, ia telah dididik untuk tinggal terpisah dari keraton. Dorojatun tinggal bersama keluarga Belanda, Mulder, yang menjabat sebagai kepala sekolah Netherlands Hollands Javanese Jongens School di daerah Gondokusuman. Selama tinggal bersama keluarga Mulder, Dorojatun dipanggil dengan nama Henky, yang diambil dari nama pangeran Belanda Hendrik. Nama Henky terus melekat padanya sampai ia sekolah dan kuliah di Belanda. Pendidikan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Dorojatun menempuh pendidikan pertamanya di Taman Kanak-kanak Froebel School dan Eerste Europees Lager School B. Setahun setelahnya, ia pindah ke sekolah Nederlandse Europese Lager School. Setelah lulus pada 1925, Dorojatun melanjutkan ke sekolah menengah Hoger Burger School atau HBS Semarang. Sewaktu sekolah di HBS, ia tinggal bersama keluarga sipir penjara Semarang, Voskuil. Namun karena merasa tidak cocok dengan lingkungannya, ia pindah ke HBS Bandung pada 1928. Namun sebelum pendidikannya selesai, ia diminta oleh sang ayah untuk belajar ke Belanda. Ia pun berangkat pada Maret 1930 ke Belanda. Sesampainya di Belanda, Dorojatun sekolah di 2 lembaga yang berbeda, yakni di HBS B and Stedelijk Gymnasium. Setelah lulus pada 1934, ia pindah ke Leiden dan masuk ke Universitas Leiden mengambil studi Indologi. Belum sempat menyelesaikan tugas akhirnya, Dorojatun dipanggil untuk kembali ke Indonesia pada 1939. Menjadi Sultan Yogyakarta. Sesampainya di Batavia pada Oktober 1939, Dorojatun dijemput oleh keluarganya di pelabuhan Tanjung Priok. Sang ayah menyematkan keris Kyai Jakapiturun kepadanya, yang menjadi penanda bahwa ia merupakan pewaris tahta Kesultanan Yogyakarta. Setelah 3 hari di Batavia, Dorojatun dan keluarganya kembali ke Yogyakarta. Dalam perjalanan, tiba-tiba Sri Sultan Hamengkubuwono VIII jatuh sakit dan tidak sadarkan diri. Pada 22 Oktober 1939, Sri Sultan Hamengkubuwono VIII meninggal dunia dan takhta Kesultanan Yogyakarta pun jatuh ke tangan Dorojatun. Dorojatun dinobatkan sebagai Sultan Yogyakarta ke-9 pada tanggal 18 Maret 1940 dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Masa pendudukan Jepang. Sewaktu Jepang menduduki Indonesia, banyak penduduk pribumi yang diambil untuk menjadi tenaga kerja paksa atau romusa. Untuk melindungi rakyatnya, Sri Sultan Hamengkubuwono IX mengajukan pembangunan kanal irigasi yang menghubungkan Kali Progo dan Kali Opak kepada Jepang. Usulan itu diterima oleh Jepang sehingga masyarakat Yogyakarta fokus mengerjakan pembangunan kanal irigasi dan terhindar dari romusa. Kemudian, Sri Sultan Hamengkubuwono IX melakukan beberapa reformasi di kesultanan. Misalnya, pada Juli 1942, ia mengubah nama-nama institusi pemerintahan daerah yang sebelumnya menggunakan bahasa Belanda menjadi bahasa Jawa. Masa kemerdekaan. Sikap Sri Sultan Hamengkubuwono IX pada awal kemerdekaan Republik Indonesia adalah mendukung penuh NKRI. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, Sri Sultan Hamengkubuwono IX mengeluarkan amanat 5 September 1945 dan membentuk Komite Nasional Indonesia Daerah di Yogyakarta. Lewat amanat 5 September 1945, Sultan menyatakan bahwa Kesultanan Yogyakarta masuk dalam NKRI. Pemerintah pusat menerima dengan baik amanat tersebut yang kemudian mengirim Mr.
Sartono dan Mr. A.A. Maramis ke Yogyakarta untuk menyerahkan piagam penetapan kedudukan Yogyakarta yang telah ditandatangani oleh Soekarno pada tanggal 19 Agustus 1945. April 1946, ibu kota Indonesia sempat dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta karena situasi Jakarta yang sangat tidak aman setelah kedatangan sekutu. Melihat kondisi di Jakarta yang sedang tidak aman, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Pakualam VIII mengirimkan sebuah surat pada 2 Januari 1946. Isi dari surat itu adalah apabila pemerintah RI bersedia, mereka bisa memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta hingga kondisi aman kembali. Tawaran itu pun disambut baik oleh Presiden Soekarno yang kemudian memindahkan ibu kota Indonesia ke Yogyakarta. Ketika Yogyakarta menjadi ibu kota, Sultan melakukan beberapa perubahan. Salah satunya menetapkan semua bisnis resmi memberlakukan bahasa Indonesia, bukan lagi bahasa Jawa. Sultan juga memberikan sebagian dari keraton untuk dibangun Universitas Gadjah Mada atau UGM. Setelah itu, pada masa Kabinet Syahrir III, untuk pertama kalinya Sultan menjadi salah satu anggota kabinet. Ia diangkat menjadi Menteri Negara pada 1947. Tanggung jawab Menteri Negara terus ia emban pada masa Kabinet Amir Syarifuddin I dan II hingga masa Kabinet Hatta I. Peran Sultan Hamengkubuwono IX dalam serangan umum 1 Maret. Peran Sri Sultan Hamengkubuwono IX dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan berlanjut ketika Belanda melancarkan agresi militer II di Yogyakarta pada 19 September 1948. Sultan mengerahkan seluruh usahanya untuk mempertahankan Yogyakarta dengan memerintahkan agar semua gerbang keraton segera ditutup, sehingga tidak ada orang Belanda yang bisa masuk. Namun pada Januari 1949, Sultan memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta pertama. Karena kondisi perang yang berkepanjangan, Sultan mengusulkan kepada Jenderal Sudirman untuk melancarkan sebuah serangan agar dunia tahu bahwa Republik Indonesia masih ada. Setelah itu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX mengadakan pertemuan rahasia dengan Letkol Soeharto guna merencanakan serangan, yang kemudian dikenal dengan peristiwa serangan umum 1 Maret. Usai serangan, Sultan sempat menduga bahwa dirinya pasti dilengsarkan dan ditangkap oleh Belanda. Namun, ia selamat setelah dilindungi oleh Jenderal Meijer, Komandan Jenderal Jawa Tengah, Bapak Pramuka Indonesia. Menjelang 1960-an, Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang telah aktif dalam kegiatan kepanduan sejak muda menjadi Pandu Agung atau pemimpin kepanduan. Pada 1961, ketika banyak organisasi kepanduan akan dijadikan dalam satu wadah, Soekarno kerap berkonsultasi kepada Sultan. Akhirnya, pada 9 Maret 1961, Soekarno membentuk panitia pembentukan gerakan pramuka di mana Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjadi salah satu pengurusnya. Pada 14 Agustus 1961 dilakukan penganugerahan Panji Kepramukaan yang kemudian diperingati sebagai Hari Pramuka. Setelah itu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjabat sebagai Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka selama 4 periode berturut-turut, yakni 1961 sampai 1963, lalu dilanjut 1963 hingga 1967, lalu 1967 hingga 1970, dan terakhir 1970 hingga 1974. Sri Sultan Hamengkubuwono IX kemudian dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia yang pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia kedua periode 1973 hingga 1978. Wafat pada 14 September 1988, Sri Sultan Hamengkubuwono IX menghadiri acara pagelaran kesenian Mataram di Kyoto, Jepang, didampingi oleh Pangeran Mangkubumi. Setelah itu, ia lanjut ke Washington DC setelah dijadwalkan melakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Walter Reed. Namun, pada 2 Oktober 1988, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dinyatakan meninggal setelah muntah-muntah di kamar hotelnya. Jasadnya kemudian dibawa pulang ke Yogyakarta dan disemayamkan di Bangsal Kencono, Keraton Ngayogyakarta, Hadiningrat pada 7 Oktober 1988.
Berkat semua jasanya bagi bangsa Indonesia, pemerintah telah menobatkan Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai pahlawan nasional.